di dalam setiap hidup kita adalah iman yang bekerja. Iman yang hidup itu adalah iman yang bekerja, iman yang bertindak, ya. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam kebenaran firman Tuhan Roma pasalnya yang ke-10. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat ini. Jemaat Tuhan boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Ayat yang singkat tapi maknanya sangat luas, ya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Ketika kita berkata bahwa kita percaya sesuatu tapi tidak didasarkan dengan namanya perbuatan, itu mati. Kata firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Saya ingat dulu waktu saya sekolah Alkitab, ya, sekolah pendeta. Waktu itu ada satu dosen saya berkata seperti ini. Ini bicara tentang iman. Dia berkata seperti ini, para mahasiswi, siapa yang percaya, dia keluarkan duit, ya. Saya ingat waktu itu dia keluarkan uang 50.000. Dan ini menjadi ilustrasi dia sebelum masuk dalam pelajaran. Dia berkata, siapa yang percaya kalau duit ini, uang ini akan saya kasih kepada Anda semua. Itu 50.000, ya. Dan semua orang berkata, saya percaya. Dia bertanya lagi, ya, siapa yang percaya kalau uang 50.000 ini saya akan kasih kepada Anda? Semua bilang percaya. Saya percaya, Pak, katanya, ya. Lantas saya berpikir, kok dia dari tadi bertanya. Saya cuman bisa dikatakan bilang, kalau orang Manado bilang itu spekul, artinya sembarang saja, ya. Saya asal aja, saya maju ke depan, lantas saya ambil uang itu. Terus dia bilang, waktu saya ambil sebenarnya saya malu, ya. Tapi saya nggak tahu kenapa si dosen yang berkata seperti itu. Saya ambil uang ini, terus dia bilang, ini iman perbuatan disertai dengan perbuatan. Kalau kita cuma berkata saya percaya, uang itu bisa nggak berpindah ke orang lain kalau kita tidak bertindak? Betul? Jadi kita harus bertindak dengan cara seperti itu. Iya, saya baru sadar. Padahal awalnya saya nggak punya pemikiran bahwa oh iya ya, saya harus maju, saya ambil itu baru bilang bertindak. Enggak, dalam pikiran saya maju, karena kebetulan dosen ini adalah dosen yang sangat care, sangat enggak menegangkan. Biasa kalau di tempat kuliah itu kan ada dosen yang sangat menakutkan gitu, ya, dari mukanya ini. Jadi saya asal aja ambil. Langsung dia bilang, inilah iman disertai perbuatan, katanya, ya. Terkadang dalam kehidupan kita berkata, Tuhan saya percaya, Tuhan saya percaya, saya beriman, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita tidak menghidupi itu semua. Dalam arti tidak ada perbuatan menyertai iman kita kepada Tuhan. Tuhan saya percaya, Tuhan berkati. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Kita sudah percaya Tuhan memberkati. Tapi Tuhan, bukankah Tuhan berkata bahwa kita juga harus bekerja dan berdoa? Alfa dan Omega, awal dan akhir, Dia akan menyertai hidup kita. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Pastinya ketika kita bekerja, kita berdoa, Tuhan, saya percaya pekerjaan saya diberkati. Itu yang namanya iman yang hidup, karena disertai dengan tindakan kita. Tapi kita cuma bilang ongkang-ongkang kaki di rumah, nggak ngapa-ngapain di rumah, terus kita bilang saya percaya Tuhan akan memberkati. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Sedangkan dalam hidup kita tidak ada tindakan di dalam setiap hidup kita. Betul? Dan kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita mempunyai iman yang hidup itu dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan kita supaya yang namanya iman itu akan terus hidup dalam hidup kita, bukan mati. Karena dikatakan kebenaran firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati.
tidak ada artinya sama sekali. Yang pertama, di dalam Ibrani 11 ayat 1, itu saya percaya bahwa semua kita sudah tahu apa itu ya. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bicara tentang iman, bagaimana iman itu hidup dalam hidup kita. Definisi iman adalah kita harus percaya sebelum kita melihat. Ya, percaya sebelum kita melihat. Saya selalu ingat dengan cerita atau pengalaman dari Cimewa waktu dia ngobrol begini. Saya dulu tanpa sadari itu adalah bagian dari iman. Ya, saya dulu belum bisa nyetir mobil, belum punya mobil, tapi saya sudah bikin SIM. Sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percayakan kita dapatkan. Amin. Begitupun dengan hidup kita. Ketika dulu saya waktu rumah ini belum ada ya, masih ada di angan-angan saya ya. Waktu itu saya berkata, Tuhan, ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, dalam doa saya ya, Tuhan, saya kalau Tuhan kasih rumah, saya pengen itu rumah di atas tempat tinggal, di rumah tempat ibadah. Itu dalam angan saya. Menjadi iman bagi saya. Itu iman saya. Jadi ketika ada anak Tuhan yang berkata seperti itu, saya ingin bangun gereja, saya ingin memberkati dan lain sebagainya. Yang terlintas dalam pikiran saya ketika ada Tuhan itu berkata, tapi maunya kayak gimana? Saya bilang, Pak, saya maunya kalau boleh tempat ibadahnya di bawah, tempat tinggal di atas. Oh, saya juga setuju kayak begitu, nyambung. Jadi itu bicara tentang iman. Sesuatu yang belum kita lihat, asal itu sesuai kehendak Tuhan. Amin. Bukan untuk mempermalukan Tuhan. Sesuatu, saya mau punya seperti ini. Tapi tujuan, niat hati kita ketika kita memiliki apa yang kita rindukan itu adalah sesuatu yang dilarang Tuhan. Itu Tuhan akan pernah kabulkan.